Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Taufik, semoga beliau sehat selalu, menyatakan tes DNA itu buat apa, nggak ada gunanya ya. Mohon disimak supaya nanti ada Habib Ribo yang mana Habib Ribo malah bicara seperti itu, nggak tahu tujuannya apa. Coba kita ke videonya ya. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini, tak kasih gambaran Bang. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Nah itu teman-teman, jadi ada oknum atau sebagian Habib yang sudah tes DNA tetapi tidak bisa tes DNA itu dibuktikan untuk mengetahui bahwa nasab kita itu, terutama para Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ke videonya lagi. Kamu nggak akan diterima gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini. Nah itu sudah jelas ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, DNA tidak bisa menetapkan sebuah nasab seseorang kecuali nggak terlalu jauh hubungannya ya. Direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nah, nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. Pergi pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri ya. Karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali ya. Ini kalau anda mau lucon silakan, tapi kalau anda membahas ilmiah ya anda harus membahas dengan pakarnya ya udahlah, nggak usah ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu, nggak perlu intinya urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar ya, udah bubar kok, nggak ada ilmiah lagi, bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya, terus saja pengajian seperti biasa. Oke? Nih hiruk pikuk Habib ini udah nggak sehat, kedua belah pihak nggak sehat. Cuma saya di sini nggak ingin menanggepin si Bahar lagi atau yang sejenisnya. Saya jujur aja, saya ingin mensikapi Ketua Robito Alawiyah, Pak Taufik Assegaf, yang dipanggil Habib Taufik Assegaf. Saya melihat dia ditunjuk sebagai Ketua Robito tuh saya nggak nyaman. Harusnya begini loh, mau organisasi apapun, kalau ingin memilih seorang pemimpin atau ketua itu harus punya punya track record yang bagus, yang tidak pernah bermusuhan sama orang, yang ceramahnya itu meneduhkan, bukan memprovokasi, terus nggak perlu mengadilin orang, nggak perlu menilai sesama ulama. Kan aneh, seorang ngaku ulama bicara di depannya orang awam menilai ulama. Lah emang yang di depan Anda ini ulama? Itu bagi saya itu kalau ada ulama menilai seorang ulama di atas mimbar, itu bengkok hatinya, itu hasud, karena tidak sepantasnya Anda begitu. Nah, seorang Taufik ini yang saya lihat ada beberapa video yang nggak nyaman lah. Kenapa saya perlu tanggepin ini? Karena Anda ketua. Kalau ketuanya aja sudah nggak menempatkan diri pada tempatnya, gimana saya mau ngelihat ngeritik si Bahar dan yang lain-lainnya?
kok ketua dan sama. Padahal kalau mau dilihat oknum Habib yang bego ini cuma 1, 2, 3 orang. Tapi kalau ketuanya bego, ya orang bisa menuduh apa? Semuanya bego. Ketuanya radikal, ya semua melihat Habib itu radikal. Kalau ketuanya menciptakan permusuhan, menyerang ulama, atau menyerang kadang-kadang NU, cuma nggak tersirat aja. Ini kan nggak baik. Harusnya seorang ketua itu punya kearifan yang tinggi, punya pandangan dunia yang luas. Dia bersikap sesuatu apa? Jangan suka mengeluarkan apa? Perkataan atau apapun. Seperti saya ini Habib. Saya itu tidak pantas memberitakan suatu berita untuk memuliakan saya. Ini nggak pantas. Jadi kalau ada riwayat itu memuliakan Habib, padahal bukan Habib, itu nggak perlu saya nyampaikan. Ayo saudara-saudara, Anda wajib menyintai saya. Kalau Anda nggak menyintai, Anda masuk neraka. Siapa saya? Masa saya ngomong? Lah ini Taufik mensikapin. Ada riwayat-riwayat yang saya mau sebutkan malu lah. Saya sudah kritik. Ingin menonjolkan bahwa Habib itu lebih afdol dari seorang kiai sekalipun. Habib goblok. Ini akibat salah memahami. Lah saya bingung. Ini orang kok diangkat jadi ketua. Memahami Ahlul Bait aja nggak bisa dalam Al-Quran. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu terbatas orangnya. Orang yang disucikan. Makanya kalau orang suci, dideklar di kitab suci. Nggak mungkin saya ini mengklaim diri saya Ahlul Bait, Anda juga Ahlul Bait. Anda masih berlimang dosa, biarpun ketua RA. Nggak boleh melekatkan di Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu memerintahkan seseorang untuk mentaatin orang yang pernah bermaksiat. Pernah orang berlaku dosa. Itu Tuhan salah kaprah dong. Besok saya ragu sama Tuhan. Masa saya untuk mentaatin orang yang orang itu saya lihat pernah berzina. Seorang Habib. Atau orang pernah menipu. Atau pernah salah ngomong. Besok saya ragu sama Tuhan. Ini jangan-jangan Tuhan menjerumusin saya nih. Kok saya untuk mentaatin orang yang nggak suci? Nah, Ahlul Bait di Al-Quran itu terbatas 5 orang. Orang disucikan. Makanya dideklir sama Tuhan, orang wajib mentaatinnya. Itu dianggap apa? Mata rantai ke Tuhan. Kalau ke bawah ini bukan lah. Seorang Taufik yang ketua RA tidak bisa memilah antara Ahlul Bait. Dia mengutip kata-kata dari Ibn Arabi apa? Itu ditujukan Ahlul Bait, bukan Duriyah. Ahlul Bait yang sudah terjadi di zaman Ibn Arabi itu. Lah, ini seorang ketua RA. Dan saya lihat apa? Ada tuh ketua itu kalau bahasa itu yang santun, sopan harusnya. Lah kalau saya lihat Taufik ini apa? Kalau berbicara, maaf loh, kayak preman terminal. Cuma bersorban, dikit ayat. Bahasanya kasar, ada pakai kata-kata anjing. Kalau saya ngomong anjing ini, saya nggak ada masalah. Pakaian saya begini. Tapi begitu saya pakai pakaian sorban, apalagi saya dijulukin sebagai ketua, itu saya nggak boleh main-main. Bahasa saya itu harus nggak boleh menyakiti orang. Sampai katanya Ali bin Abi Thalib, menyimpan kebenaran itu masih lebih baik daripada menyampaikan sesuatu hal itu yang membuat orang nanti jadi praduga, jadi ribut. Lah, Anda nih harusnya yang ngaku-ngaku durian Nabi, nggak kenal Ali bin Abi Thalib, ya mendingan Anda mandi dulu lah, nggak usah jadi ketua. Kan Rasul bilang, Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya lautan ilmu, Ali pintunya. Atau saya kota ilmu, Ali pintu gerbangnya. Barang siapa yang mengenal saya, lewatlah gerbangnya. Lah, ini kalau Anda nggak tahu, ya repot. Katanya ketua RA, keturunan Nabi. Masa nggak tahu keturunan kakeknya? Masa belajar agama itu? Lah, ini saya lihat karakter Taufik ini yang tidak pantas. Tidak boleh ditoleransi. Seorang ketua itu kalau salah, harus mengundurkan diri lah. Demi maslahat warga Nabi yang ada di Indonesia ini. Jangan terus jadi caci maki. Mungkin banyak orang yang kecewa itu kenapa kok datang dari ketuanya aja begitu. Tapi saya lihat sikap dari NU bagus. Gus Yahya itu bagus. Mengkritiknya juga bagus. Malah terakhir diajak anekdot sama Gus Yahya. Kalau kepingin kenal pejabat mau dianterin. Emang mungkin nih Taufik ini belum pernah foto sama Jokowi. Kepingin foto sama Jokowi kali. Janganlah gitu. Mungkin ada banyak perkataan Taufik ini sebelum menjadi ketua itu yang terlalu keras. Kan di depan Anda itu orang-orang awam.
Ngapain Anda mengkritik kiai-kiai yang lain ulama? Janganlah. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya, yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah, condong sana condong sini. Ansor Bansernya Ken Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW. Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, maksud jalur nasab, ya dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum, gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah, ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah,
yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela, nggak bisa. Itu istri kayak kami dan ummahatil mukminin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu, mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Ya, ini Habib Zaidan ini termasuk insya Allah salah satu penerus Habib-Habaib yang melantunkan qasidah. Karena dari dulu dia itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Habib Taufik As-Sekaf yang mana beliau menyatakan bahwa tes DNA itu tidak penting ya, mau itu buat, kan kata Kiai Imad itu katanya buat menentukan suatu nasab, cuman itu tidak berlaku ya menurut Habib Taufik. Dan tadi juga ada Habib Kribo yang mana kata dia menasehati Habib Taufik, cuman nggak tahu itu menasehati atau gimana ya. Dan kita di sini intinya mendoakan mereka semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita mau berdoa yang baik-baik aja, doakan mereka panjang umur, sehat selalu, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Tak lupa kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan amilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaij wa tunalu bihir raghib wa husnul khawatim wa yustasqa qumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Itu salawat, mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendawamkan salawat Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Amin. Dan kita doakan ya, semoga para habaib, para kiai, para ulama sehat selalu, Allah mudahkan dalam segala urusannya, terutama menyebarkan syariat Islam atau ilmu yang mana diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, semoga ya intinya tadi video tadi ya sekedar sharing atau informasi, yang mana yang baiknya diambil, yang buruknya nggak usah diambil ya, bisa buang jauh-jauh ke laut yang buruknya, yang baiknya ya ambil, walaupun itu keluar dari mulut seorang pendosa, jika itu baik ya udah ambil ya bapak-bapak, ibu. Terima kasih, semoga bapak-bapak, ibu semua sehat selalu, Allah panjangkan umurnya dan hajatnya terkabul. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.